Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kelompok 12 pada kali ini akan membahas mengenai kasus sengketa air dari PT Air Manado. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari PT Air Manado dan juga langkah-langkah yang dilakukan mereka untuk fact finding atau menemukan fakta-fakta yang diperlukan untuk merancang plan dan juga media rilis untuk memperbaiki reputasi mereka di mata publik yang mengizinkan bisnis mereka untuk tetap berjalan. PT Air Manado seperti yang kita ketahui merupakan satu-satunya perusahaan yang bergerak dalam pasokan air bersih di wilayah Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado. Kebutuhan air bersih masyarakat Kelurahan Mahakarat Barat seringkali tidak dipenuhi oleh PT Air Manado hingga 1 minggu penuh seringkali mereka tidak mendapatkan akses sama sekali kepada air bersih. Maka dari itu, masyarakat memilih untuk melakukan komplain sebagai bentuk mereka mempertanyakan apa alasan PT Air Manado dan juga bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang akan diberikan kepada masyarakat setelah kasus ini terjadi. Maka dari itu, PT Air Manado melakukan 2 cara, yaitu dengan interview atau wawancara dari orang-orang yang merasa terganggu dengan adanya kasus ini, dan juga melakukan dokumen sampling, di mana mereka mengambil dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memastikan bagaimana kejadian ini dapat dihindari di kemudian hari. Data-data ini tidak sulit bagi PT Air Manado untuk dapatkan karena pihak masyarakat secara sukarela dan juga aktif melakukan komplain dan juga memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi perusahaan ini, sehingga data-data yang mereka kumpulkan cukup akurat dan diharapkan dapat memberikan perubahan bagi kualitas pelayanan dan juga jasa yang dilakukan oleh perusahaan ini ke depannya. Detail berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Kegiatan planning atau perencanaan yang dilakukan oleh PT Air Manado guna menangani krisis keluhan masyarakat. Planning merupakan salah satu cara untuk menghindari kegagalan dalam melaksanakan tugas. Upaya yang dilakukan untuk menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya yang harus sejalan dengan kepentingan publik. PT Air Manado memiliki 4 langkah kegiatan perencanaan. Yang pertama adalah turun langsung ke lapangan guna melihat apa saja yang terjadi di lapangan. Yang kedua adalah mengecek sumber masalah dan melaporkan kembali ke perusahaan agar segera ditindak. Yang ketiga, merumuskan langkah-langkah yang akan diambil dalam menangani keluhan masyarakat ini. Yang terakhir, memberikan respon atau statement official melalui media sosial atau mensosialisasikan penyebab permasalahan. Dalam hal ini mengenai air mati atau air yang tidak jalan. Action dan communication yang dilakukan oleh PT Air Manado dalam menanggapi keluhan masyarakat mengenai masalah ketidaklancaran pasokan air bersih di Kota Manado. Tahap action dan communication ini merupakan bentuk realisasi dari tahapan sebelumnya, yaitu tahap planning. Untuk menyampaikan informasi yang telah direncanakan sebelumnya, PT Air Manado menggunakan media surat kabar dengan bekerja sama dengan beberapa koran yang terpercaya seperti Tribun Manado, Koran Komentar, dan Manado Post, sehingga informasi yang tersebar dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahap strategi PR yang dijelaskan tadi seperti fact finding yang menunjukkan bahwa masyarakat bersikap proaktif dalam menyampaikan keluhannya dan PT Air Manado yang menggunakan teknik interview dan dokumen sampling dalam mencari fakta serta planning yang telah disusun dalam 4 tahap secara intensif, lalu action dan communication dengan menggunakan media yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Maka pada tahap evaluasi ini dapat dikatakan jika penanganan krisis PT Air Manado dalam menanggapi keluhan masyarakat terbukti telah dieksekusi dengan baik dan efektif. Tahapan evaluasi ini sendiri berguna untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan. Keefektifan strategi PR yang dilakukan PT Air Manado terlihat dari berkurangnya jumlah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat Mahakarat Barat mengenai masalah kurangnya air bersih. Keluhan yang diterima biasanya mencapai 20 hingga 25 orang baik secara langsung maupun melalui media sosial, dan sementara saat ini keluhan yang diterima per hari tidak lebih dari 15 orang. Ini berarti bahwa strategi PR yang dilakukan melalui fact finding, planning, serta action dan communication berhasil.
Kedepannya, Humas PT Air Manado sebaiknya melakukan tanggapan terhadap keluhan secara lebih cepat, efektif, dan penuh tanggung jawab dengan menggunakan media yang mudah dijangkau dan dipercaya masyarakat. Saya akan membahas tentang contoh media rilis. Yang saya pakai adalah tipe industri. Yang pertama, ada healthcare. Salah satu keunggulan dari rilis ini yaitu informasi faktual yang mereka punya didukung oleh statistik. Yang kedua, ada public sector. Yang baik tentang rilis ini salah satunya informasi singkat tentang tindakan baru. Lalu yang ketiga, ada NGO. Salah satu keunggulannya yaitu detail kontak juru bicara. Yang keempat, ada teknologi. Salah satu yang baik dari rilis ini yaitu tautan eksternal ke laporan yang menjamin kredibilitas dan menjamin tautan balik ke halaman Anda. Yang kelima, ada entertainment dan media. Yang salah satu terbaik dari rilis ini adalah daftar pembicara dan topik yang akan dibahas dalam acara. Dan juga ada informasi tiket. Lalu yang terakhir, finance atau keuangan. Salah satu keunggulan yang mereka punya yaitu infografis membuat informasinya lebih mudah untuk dicerna. Sekian dari saya, terima kasih.